Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Hindasah, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi S1 PAUD. Pada kesempatan ini akan sedikit memaparkan tentang tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Jane Piaget. Pembuatan video ini merupakan tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Desi Rantasari Martini MPD. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut Jane Piaget, tahapan-tahapan perkembangan kognitif adalah tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tahap sensori motor dialami sejak anak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera sensori mereka dengan gerakan motorik atau otot. Bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Usia 1-4 bulan, bayi mengandalkan reaksi sirkular primer, yaitu gerakan yang dibuat sebagai respon dari tindakan sebelumnya dengan bentuk yang sama. Usia 4-12 bulan beralih pada reaksi sirkular sekunder yang berisi tindakan-tindakan yang berusaha terlibat dengan lingkungan sekitar. Usia 12-24 bulan, anak menggunakan reaksi sirkular tersier, yaitu mempertahankan hal-hal yang menarik, dan sekitar usia 1-1,5 tahun, bayi mengalami perkembangan representasi mental, yaitu kemampuan mempertahankan citraan dalam pikirannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Menjelang tahap akhir, bayi menunjukkan pola sensori motor yang lebih kompleks. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Pemikiran praoperasional masih mengandung 2 keterbatasan, egosentrisme dan animisme. Egosentrisme adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif milik orang lain. Sedangkan animisme percaya bahwa objek tidak bernyawa punya kualitas kehidupan dan bisa bergerak. Pemikiran praoperasional memiliki 2 subtahap, tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Tahap simbolis dialami anak pada usia 2-4 tahun. Secara mental, anak mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir. Perkembangan bahasanya pun mulai berkembang dan muncul sikap bermain. Tahap pemikiran intuitif dialami anak pada usia 4-7 tahun. Anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban semua pertanyaan. Tahap praoperasional menunjukkan karakteristik pemikiran yang disebut centration, yaitu pemukusan atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik yang lain. Pada tahap ini, anak belum mampu melakukan apa yang disebut operation. Operasi dalam teori Piaget adalah representasi mental yang dapat dibalik. Contoh, anak mungkin tahu 4 ditambah 2 sama dengan 6, tapi tidak tahu
bahwa kebalikannya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Tahap ketiga adalah tahap operasional konkret dialami anak pada usia 7-11 tahun. Di usia 7 tahun, anak masuk pada tahap progresif decentering, yaitu mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, dan jumlah benda cair. Usia 7-8 tahun, anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Dan usia 9-10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yaitu ingatan tentang ruang. Tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Tahap di mana anak mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak nampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Selain kemampuan abstraksi, juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan cara memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Pembahasan selanjutnya adalah menerapkan teori Piaget untuk pendidikan anak. Teori Piaget dapat diterapkan dalam pendidikan anak dengan cara 1. Gunakan pendekatan konstruktivis. Murid lebih baik diajari untuk membuat penemuan, memikirkannya, dan mendiskusikannya. 2. Fasilitasi mereka untuk belajar. Guru efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak atau learning by doing. 3. Pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid datang ke sekolah dengan punya banyak gagasan tentang dunia fisik dan alam, memiliki konsep ruang, waktu, kualitas, dan kausalitas. Guru harus menginterpretasikan apa yang dikatakan murid dan merespon dengan memberikan wacana yang sesuai dengan tingkat pemikiran murid. Yang keempat, gunakan penilaian secara terus-menerus. Yang kelima, tingkatkan kemampuan intelektual murid. Pembelajaran anak harus berjalan secara alamiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk lebih berprestasi banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. 6. Jadikan ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Guru harus mendorong interaksi antar murid selama pelajaran sebab sudut pandang yang berbeda dapat menambah kemajuan berpikir mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.